kita semua. Halo, perkenalkan saya Debbie Durmatul Aini sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kewenangan kepada saya untuk memandu kegiatan pada hari ini dengan judul Tips-tips meminimalisir perubahan iklim. Sebelum kita mendengarkan beberapa materi menyampaikan materinya, saya ingin memberitahukan kepada kalian semua alasan kami mengambil judul tentang tips-tips meminimalisir perubahan iklim ini dikarenakan perubahan iklim sangatlah berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tak hanya mempengaruhi naiknya temperatur bumi, tetapi juga mempengaruhi sistem iklim yang mengaruhi berbagai aspek pada kehidupan alam dan juga kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi bangsa berupaya untuk meminimalisir perubahan iklim yang terjadi agar tidak berdampak buruk bagi semuanya, dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana caranya meminimalisir perubahan iklim secara sederhana yang dapat dilakukan mulai dari kita sendiri. 3. Baiklah, itu pembukaan sekilas dari saya tentang topik yang akan kita bahas pada kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berkenalan dulu kepada para pemateri, karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Baiklah, perkenalkan, saya Alfiana Azza Anas dengan NIM akhir 081. Saya, Muhammad Reza Hairil Baria, dengan NIM 096. Saya Ivana Novelia dengan NIM akhir 100. Saya Aji Permadi dengan NIM 103. Tips-tips meminimalisir perubahan iklim. Yang pertama, dengan melakukan reboisasi. Hutan yang telah gundul kini telah banyak kita jumpai dari masa ke masa. Hal tersebut dapat mengakibatkan meningkatnya suhu udara secara drastis karena tidak adanya pohon sebagai penunjang oksigen. Solusi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara melakukan reboisasi. Reboisasi adalah proses penghijauan atau proses penanaman hutan kembali. Reboisasi memiliki manfaat. Yang pertama yaitu dapat menurunkan suhu udara sehingga suhu udara sekitar menjadi lebih sejuk dan dapat mencegah dampak dari pemanasan global. Selain itu, akar pohon dapat mencegah terjadinya erosi yang dapat mengakibatkan tanah longsor. Selain itu juga dapat menyerap air hujan dan menyimpannya untuk kehidupan makhluk hidup. Transportasi kendaraan roda 2 dan roda 4 memang memudahkan mobilitas manusia. Tetapi, penggunaan kendaraan bermotor dengan jumlah banyak dapat menyebabkan polusi udara. Hal ini terjadi ketika bahan bakar tersebut dilepaskan ke udara. Zat pembuangannya akan mengeluarkan karbon monoksida atau yang bisa kita sebut zat CO. CO yang berlebihan ini dapat menyebabkan masalah kesehatan dan mengurangi kualitas udara yang kita hirup. Dengan mengganti kendaraan yang menimbulkan polusi dengan alternatif transportasi lainnya yang lebih ramah lingkungan, tentu akan meminimalisir dampak negatif dari perubahan iklim seperti yang banyak terjadi di era modern seperti sekarang ini. Memang, dampak dan pengaruh dari terjadinya polusi udara sangatlah berbahaya. Oleh karena itu, sebaiknya kita dapat mencegah terjadinya polusi udara sebelum semakin parah dan menyebabkan global warming atau yang bisa kita kenal sebagai pemanasan global dan juga bencana yang lainnya. Sampah yang berasal dari aktivitas penduduk dapat berpotensi sebagai sumber gas metana. Gas metana merupakan salah satu gas rumah kaca atau GRK yang dapat menyebabkan efek rumah kaca sebagai penyebab terjadinya pemanasan global atau global warming. Gas metana terbentuk dari sampah-sampah yang mengalami pembusukan. Gas metana akan merusak lapisan ozon bumi karena gas metana termasuk gas-gas rumah kaca yang dapat mengakibatkan perubahan iklim. Maka dari itu kita memerlukan metode untuk mengurangi emisi dari sampah. Yang pertama, manajemen sampah dan memanfaatkan teknologi dengan baik dapat mengurangi jumlah karbon dioksida serta mampu menghasilkan listrik sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Metode yang kedua, menerapkan strategi zero waste untuk mengurangi emisi karbon secara berkelanjutan. Yang ketiga, mengurangi sampah dan memanfaatkan kembali barang yang masih dapat digunakan. Keempat, mendaur ulang dan membuat kompos.
Dan yang terakhir, pemulihan energi juga dapat dilakukan untuk meminimalisasi emisi gas rumah kaca akibat sampah. Dan yang terakhir, gunakan energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang tersedia oleh alam dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Energi terbarukan bisa didapat dari panas matahari, tenaga angin, maupun aliran air yang tentunya dibantu oleh alat-alat pengonversi energi seperti panel surya, kincir angin, dan kincir air. Pemanfaatan energi ini dalam kehidupan sehari-hari dapat mengurangi penggunaan energi listrik yang bersumber dari bahan yang kurang ramah lingkungan, seperti batu bara dan minyak bumi. Dengan berkurangnya penggunaan energi dari bahan fosil, tentu limbah yang dihasilkan juga jauh lebih sedikit, sehingga perubahan iklim dapat diminimalisir. Setelah semua pemateri menyampaikan materi, berarti kita telah berada di penghujung acara. Tak lupa, kami ingatkan kepada para masyarakat bahwa meminimalisir perubahan iklim adalah hal yang sangat penting dilakukan. Mengingat bahwa perubahan iklim sangatlah berdampak bagi kehidupan alam maupun kita semua. Melihat betapa mengerikannya dampak dari perubahan iklim ini, penting bagi kita untuk melakukan pencegahan dan turut melestarikan lingkungan. Beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan misalnya dengan melakukan reboisasi, mengurangi penggunaan alat transportasi, membuang sampah pada tempatnya, dan menggunakan energi terbarukan. Saya, Debbie Nurmantul Aini, selaku moderator mewakili teman-teman pemateri, mengucapkan terima kasih banyak yang telah melihat dan mendengarkan acara sosialisasi hari ini terkait tentang tips-tips meminimalisir perubahan iklim. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang tidak disengaja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami, mari bersama-sama Kita wujudkan budaya hidup yang baik. Dan tetap menjaga bumi agar lingkungan kita tetap lestari dan meminimalisir terjadinya perubahan iklim.